Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PJBL kami mengenai kinematika partisial 2 dimensi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah Zahra Harahap, Indah Salsabila, Muhammad Abdul Hamid Hakim, dan Isra Hairani. Latar belakang dan tujuan akan dibacakan oleh Hamid. Kepada Hamid, disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan membacakan latar belakang. Kinematika merupakan bagian terpenting dalam penggambaran alam semesta secara fisik. Kinematika menjelaskan mengenai gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab atau perubahan geraknya. Kinematika bisa juga dikatakan sebagai bagian dari mekanika yang menjelaskan tentang gerak pada suatu benda tanpa mempertimbangkan penyebab benda itu bergerak. Dan tujuan percobaan yang pertama, mengetahui hubungan antara posisi terhadap waktu saat kecepatannya konstan. Kedua, mengetahui hubungan antara posisi terhadap waktu saat percepatannya konstan. Ketiga, mengetahui hubungan kecepatan terhadap waktu saat percepatan konstan. Dan keempat, mengetahui hubungan antara posisi terhadap kecepatan saat percepatan konstan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul Hamid Hakim. Selanjutnya teori dasar akan disampaikan oleh Kak Afifah Zahra Harahap. Kepada Kak, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu teori dasar. Kinematika adalah bagian dari mekanika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan apa atau siapa yang menggerakkan benda tersebut. Partikel adalah benda dengan ukuran yang sangat kecil. Selanjutnya, posisi dari suatu partikel di dalam suatu sistem koordinat dapat dinyatakan dengan vektor posisi. Partikel bergerak dari posisi pertama ke posisi kedua melalui lintasan sembarang atau tidak harus lurus. Pergeseran merupakan suatu vektor yang menyatakan perpindahan partikel dari posisi pertama ke posisi kedua melalui garis lurus. Selanjutnya kecepatan. Partikel bergerak dengan suatu lintasan tertentu pada saat T1, partikel berada pada posisi R1 dan pada saat T2, partikel berada pada posisi R2. Kecepatan adalah pergeseran partikel tiap satuan waktu. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan posisi atau perpindahan atau pergeseran suatu partikel selama selang waktu tertentu. VR sama dengan R2 kurang R1 per T2 kurang T1 sama dengan delta R per delta T. Kecepatan sesaat adalah kecepatan pada saat tertentu dari sebuah partikel yang sedang bergerak. V sama dengan dr per dt sama dengan dx per dt tambah dy per dt. V sama dengan vxi tambah vyi. Selanjutnya, percepatan yaitu perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Yang pertama, percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu delta T. AR sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan delta V per delta T. Dua, percepatan sesaat. Percepatan sesaat yaitu percepatan pada saat T tertentu. A sama dengan dv per dt sama dengan dv x per dt tambah A tambah AI tambah AC.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Azhara Rahab atas penjelasan terkait teori dasar. Selanjutnya alat dan bahan serta prosedur akan saya jelaskan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu website simulasi PET terkait kinematika ini, yang linknya sudah tertera. Selanjutnya komputer atau laptop, dan selanjutnya yaitu koneksi internet yang stabil. Selanjutnya prosedur percobaan, kita akan beralih kepada PET simulasi. Baiklah, untuk tabel data pertama kita akan mengukur hubungan antara jarak dan waktu dengan nilai kecepatan yang konstan. Di sini kita akan menggunakan nilai kecepatannya konstan sebesar 2 meter per sekon. Nanti kita akan menghitung posisinya serta waktunya dari 0, dari 0,5 detik, 1 detik, 1,5, 2, dan 2,5 detik. Untuk mengetahui arah vektornya, kita bisa centang pada kotak vektor kecepatan dan juga vektor percepatan. Kita akan menghitung 5 data. Data pertama 5 detik diperoleh posisinya 0,917 meter. Data kedua 1 detik diperoleh datanya 2,16 meter. Selanjutnya pada waktu 2 detik diperoleh posisinya 4,083 meter. Pada waktu 2,5 detik diperoleh posisinya 5,083 meter. Selanjutnya tekan reset semua untuk mereset awal data. Data selanjutnya yaitu untuk tabel kedua, kita akan menghitung waktu, posisi, dan kecepatan pada percepatan konstan. Di sini kita akan menggunakan nilai percepatan sebesar 2 meter per sekon. Seperti halnya tabel pertama tadi, kita akan mencentang vektor kecepatan juga vektor percepatannya untuk menentukan arah vektornya. Untuk data pertama 0,5 detik diperoleh posisi 0,25 dan kecepatannya 1 meter per sekon. Untuk 1 detik diperoleh posisi 1,26 meter, kecepatan 2,25 meter. Selanjutnya untuk 1,5 diperoleh data 2,64 meter dan kecepatannya 3,25 meter per sekon. Untuk 2 detik diperoleh posisinya 3,835 meter dan kecepatannya 3,917 meter per sekon. Dan data terakhir 2,5 detik diperoleh posisinya 6,25 meter dan kecepatannya 5 meter per sekon. Dari percobaan ini kita akan peroleh 2 tabel data. Itulah percobaan data yang kita ambil. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh tadi. Selanjutnya kesimpulan dari percobaan akan dijelaskan oleh Rizka Khairani. Kepada Rizka dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan percobaan. Yang pertama, hubungan antara posisi dan waktu saat kecepatannya konstan adalah posisi berbanding lurus dengan waktu di saat kecepatannya konstan. Saat posisi bertambah, maka waktu untuk mencapai posisi juga bertambah. Dalam fisika, posisi waktu dan kecepatan ini saling berkaitan, di mana rumus dari kecepatan itu yaitu posisi dibagi dengan waktu. Dalam mekanika, kecepatan adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Di bawah merupakan grafik hubungan antara posisi terhadap waktu saat kecepatan konstan. Lanjut. Yang kedua, hubungan posisi dan waktu saat percepatannya konstan adalah waktu dan posisi berbanding lurus. Saat posisi bertambah, waktunya juga meningkat. Sama halnya seperti pada grafik pertama tadi, posisi, waktu, dan percepatan memiliki kaitan antara satu sama lain. Percepatan merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu, sehingga percepatan merupakan turunan kedua dari jarak terhadap waktu. Berikut bisa dilihat grafik hubungan posisi terhadap waktu saat percepatan konstan.
Kesimpulan yang ketiga, hubungan kecepatan terhadap waktu yaitu berbanding lurus. Dalam konteks ini, nilai percepatannya tetap. Maka saat kecepatan bertambah, waktunya juga bertambah. Ini menunjukkan bagaimana kecepatan benda berubah seiring waktu saat benda mengalami percepatan konstan. Di bawah merupakan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Yang keempat, ada hubungan kecepatan terhadap posisi, yaitu berbanding lurus. Dalam konteks ini, nilai percepatannya tetap. Maka saat percepatan bertambah, jarak atau posisinya juga bertambah. Sekian, kembali ke moderator. Terima kasih atas penyampaian kesimpulan terkait percobaan oleh Rizka Khairani. Sekianlah presentasi mengenai proyek BL kami, yaitu kinematika partikel 2 dimensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.